kita akan membahas secara lebih mendalam tentang dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan sumber daya alam. Kita akan melihat bagaimana perubahan pola cuaca, suhu bumi, dan kondisi ekstrim seperti kekeringan atau banjir dapat mempengaruhi air, pangan, dan kehidupan manusia. Perubahan iklim bukan sesuatu yang jauh, ini adalah kenyataan yang mulai dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Apa itu perubahan iklim dan mengapa terjadi? Perubahan iklim adalah kondisi ketika suhu bumi meningkat secara drastis dan tidak stabil akibat tingginya emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Penyebab utamanya pembakaran bahan bakar fosil, seperti kendaraan, pabrik, listrik berbasis batu bara, penebangan hutan, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, polusi industri, dan limbah ketika suhu bumi naik. Maka seluruh sistem iklim mulai dari curah hujan, musim angin, hingga siklus air ikut berubah dan tidak dapat diprediksi. Tentang perubahan curah hujan yang tidak lagi teratur, salah satu dampak paling jelas dari perubahan iklim adalah curah hujan yang semakin tidak menentu. Dulu musim hujan dan musim kemarau di Indonesia bisa diprediksi, tetapi sekarang banyak wilayah mengalami musim hujan yang datang lebih lambat, hujan ekstrim yang tiba-tiba dan dalam jumlah besar, kemarau panjang yang lebih kering dari biasanya, distribusi hujan yang tidak merata antar wilayah. Contoh nyatanya, beberapa daerah mengalami banjir besar karena hujan intens dalam waktu singkat, sementara daerah lain justru mengalami kekurangan air. Ketidakpastian ini membuat masyarakat, terutama petani, kesulitan menentukan waktu tanam dan panen. Nah, yang kedua itu kekeringan. Air semakin sulit didapatkan, suhu bumi yang lebih panas mempercepat penguapan air dari tanah, sungai, waduk, dan tanaman. Akibatnya, sungai dan danau menyusut, permukaan tanah menjadi lebih kering, air tanah turun sehingga sumur harus digali lebih dalam. Kebakaran hutan dan lahan lebih sering terjadi di daerah pertanian. Kekurangan air irigasi di beberapa daerah Indonesia seperti NTT, NTB, dan Jawa bagian timur. Kekeringan berkepanjangan menyebabkan masyarakat harus mencari air lebih jauh atau mengandalkan bantuan. Kekeringan ini berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti mandi, minum, memasak, irigasi, hingga kebutuhan industri. Nah, yang ketiga itu gagal panen. Ancaman ketahanan pangan ketika curah hujan tidak menentu dan suhu semakin panas. Tanaman menjadi rentan dan produktivitas menurun. Dampak yang terjadi, tanaman padi mudah gagal tumbuh saat kekeringan. Banjir merendam tanah, merendam lahan pertanian sehingga bibit rusak. Serangan hama meningkat saat suhu lebih hangat. Musim tanam tidak lagi bisa diprediksi, menyebabkan hasil panen berkurang, harga pangan menjadi meningkat. Ini bukan hanya masalah bagi petani, tetapi juga seluruh masyarakat, karena berkaitan dengan ketersediaan pangan dan biaya hidup. Beberapa wilayah Indonesia sudah melaporkan penurunan produksi padi dan jagung akibat perubahan pola iklim. Nah, yang keempat itu berkurangnya cadangan air bersih. Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap cadangan air tanah dan air permukaan. Ketika hujan tidak menentu, air sulit meresap ke tanah. Sebaliknya, hujan deras yang tiba-tiba justru menyebabkan banjir dan membuat air langsung mengalir tanpa tersimpan. Akibatnya, mata air pegunungan mengering, debit sungai menurun, waduk kekurangan air, dan PLTA dan irigasi kualitas air menurun karena pencemaran air bersih semakin mahal dan sulit ditemukan. Jika cadangan air terus berkurang, dampaknya bisa dirasakan oleh rumah tangga, peternakan, pertanian, industri,
hingga sektor energi. Nah, yang bisa kita lakukan dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang sangat besar terhadap ketersediaan sumber daya alam, khususnya air dan pangan. Solusi yang bisa dilakukan oleh kita maupun masyarakat antara lain menghemat penggunaan air dan energi. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik, sampah plastik. Dan yang keempat itu mengurangi aktivitas yang menghasilkan emisi. Dan yang kelima, mendukung program pendidikan lingkungan hidup dan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak hutan. Setiap langkah kecil sangat berarti untuk menjaga bumi agar tetap layak dihuni bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.